Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin di buku saya halaman 442, hadis yang ke-8. Hadisnya wa anhu, dan diceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, apa katanya? Qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Arba'una khoslatan. Arba'una khoslatan a'lahunna manihatul anzi. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha roja'a sawabiha wa tasdiqa maw'udiha, maturun jazakallahu khairan, illa adkhalahu Allahu biha al-jannata, rawahu al-Bukhari. Ada 40 macam perbuatan utama, sedangkan yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Siapa saja yang mengerjakan salah satunya dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi ada 40 kebaikan utama kata Nabi. Ini hadis Bukhari ya. Yang paling tingginya itu adalah berinfak dengan seekor kambing yang susunya bisa dinikmati oleh banyak orang lah kalau bahasa kita. Sehingga terus kemudian siapa saja yang mengamalkan amalan tersebut, salah satunya berbagi dalam bentuk seperti itu, nanti kita jelaskan insyaallah, dengan berharap ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, atau berharap dengan apa yang Allah janjikan terkait dengan surga diantaranya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi gini, dulu itu di Mekah itu
kebutuhan terhadap air itu tinggi. Karena mencari air itu sulit pakai dal. Jadi dulu itu untuk mendapatkan air itu sulit pakai dal. Salah satu yang bisa dimanfaatkan itu air susu. Entah itu susu onta atau susu kambing atau susu, saya nggak tahu sapi ada apa enggak sana itu. Yang pasti onta sama kambing gitu, terutama itu. Nah, ini kalau kita kiaskan dalam konteks kekitaan itu bisa pertama sama. Jadi kita ke orang itu ngasih infak kambing yang susunya bisa dimanfaatkan. Biasanya kambing etawa ya. Kambing etawa atau kambing yang sejenis itulah. Atau dalam pengertian kias. Kias itu gini. Jadi kayak zakatul fitri itu kan kalau di hadis kan kurma atau gandum. Tapi nggak harus kurma dengan gandum karena intinya makanan pokok satu negeri itu kias namanya. Maka boleh pakai beras. Nah, dalam konteks kekitaan bisa saja tidak harus berupa kambing. Tapi berupa apapun yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang atau beberapa orang atau syukur-syukur banyak orang. Sehingga itu akan mendatangkan pahala secara terus-menerus. Dan diharapkan memang dengan itu pahalanya adalah surga. Contoh, ini contoh. Bikin sumur. Nah, di daerah, jadi ada daerah-daerah tertentu itu untuk air jernih itu harus pergi sekian kilo. Ada 3 kilo, berapa kilo lah pokoknya. Itu pun yang bisa dibawa sedikit. Maka kita bantu mereka dengan ngebor sumur untuk pengadaan air bersih. Sehingga diharapkan air sumur itu bisa dimanfaatkan oleh orang sepanjang masa. Itu bisa masuk itu. Di antara program Badan Amil Zakat tertentu itu di antaranya pengadaan sumur itu. Kapan hari ada seorang teman juga gitu, dia menghimpun dana untuk membuat sumur itu untuk pengadaan air bersih. Jadi ya kita alhamdulillah ya di perkotaan bisa lah kita, atau insya Allah, masya Allah gampang lah kita mendapatkan air bersih. Tapi di kampung-kampung itu ya Allah, di kampung-kampung tertentu maksud saya, itu untuk mendapatkan air bersih itu bukan cuma sulit, tapi sulit pakai dal. Maka kalau kita membantu pengadaan itu pahalanya besar sekali. Di samping terus dimanfaatkan oleh banyak orang lintas generasi bahkan insya Allah, dan itu pahalanya terus mengalir untuk kita insya Allah. Itu seperti itu contoh itu. Atau contoh-contoh yang lain yang sifatnya solutif yang bisa dimanfaatkan oleh orang sepanjang masa. Seperti menginfakkan sebagian tanah kita untuk jalan. Misalnya Pak RT, Pak RW datang, Bu, diizinkan ya ini tanahnya kita ambil dikit untuk apa misalnya, untuk kemaslahatan umum itu maksudnya. Ya termasuk diantaranya jalan itu. Jadi menyediakan sebagian tanah kita untuk dipakai jalan bagi masyarakat umum itu pahalanya terus mengalir. Itu tidak semua orang mau itu, tidak semua orang mau itu. Hanya karena rumahnya dia nggak di situ. Kalau rumahnya di situ dia biasanya mau. Kenapa? Karena ada kepentingan kan. Tapi kalau nggak mau itu biasanya. Sampai ada orang yang dermawan itu akhirnya mencoba membebaskan tanah sepanjang jalan agak supaya lebih lebar supaya masyarakat bisa lewat lebih enak itu. Ada yang begitu itu. Oh itu pahalanya besar sekali itu. Sumur, pengadaan jalan umum itu pahalanya besar sekali. Itu ujungnya surga itu insya Allah. Kenapa? Karena memberi solusi dan pahalanya terus mengalir. Dan apalagi lah terserah dengan apalah yang sifatnya itu solutif, syukur-syukur produktif. Solutif dan apa? Produktif. Sehingga pahalanya terus mengalir. Sehingga karenanya insya Allah dan semoga Allah masukkan kita ke surga. Amin. Allahumma amin insya Allah. Tapi yang ikhlas karena Allah. Kalau muncul riya bagaimana? Astagfirullah, dilawan. Sehingga Allah maha tahu kita nggak mau riya sebenarnya. Sehingga insya Allah tetap berpahala.
Wong riya itu intinya satu, kalau kita sepakat baru riya. Nah, kalau nggak sepakat ya nggak riya namanya. Itu seperti itu. Wa an Abi Umamah, dan diceritakan dari Abu Umamah Sudi bin Ajlan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka antabdzulal fadla khairul lak wa antum sikahu syarrul lak wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya diriwayatkan an Abi Umamah, diceritakan dari Abu Umamah, namanya Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu sangat baik. Jika tidak, itu sangat jelek bagimu. Intinya kikir itu jelek. Kamu tidaklah dicela karena kesederhanaanmu. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu, sebab tangan yang di atas orang yang memberi, maksudnya, lebih baik daripada tangan yang dibawa orang yang meminta. Hadis riwayat Muslim. Dermawan dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelit dicela oleh beliau. Dan dalam hal memberi, kita diperintah untuk mengutamakan orang-orang yang dalam tanggungan kita. Kalau kayak saya misalnya, kayak Anda kan suami ya, saya juga suami, maka jangan buru-buru ke orang lain dulu, ingat anak, ingat istri dulu. Ada sebagian orang itu ngerasa kalau ngasih duit anak, ngasih duit istri, itu ngerasanya nggak ada pahalanya. Padahal kata Nabi, bahkan daripada suapan yang kau berikan kepada istrimu, bahkan daripada suapan makanan yang kau berikan kepada mulut istrimu, itu bernilai sedekah. Itu ulama memahami bahwa memberi istri itu berpahala. Bahkan ada ulama yang mengatakan menyuapi istri itu sunnah. Itu isyarat. Menyuapi istri itu apa? Sunnah. Pernah nyuapi, Pak? Nah, lain kali disuapi nggih istrinya nggih. Disuapi, itu menyuapi istri itu sunnah. Enggak apa-apa, Pak. Ih, apa sih, Mas? Enggak apa-apa, tapi ya. Agak dablek-dablek dikit ya, enggak apa-apa. Kesannya apa sih, Mas? Malu sama anak ya. Nah, Pak? Kalau sakit mungkin. Jangan nunggu sakit, Pak. Sehat. Itu sunnah Nabi. Nyuapin istri itu nama sunnah Nabi. Sepele itu kelihatannya, tapi itu jadi energi tersendiri bagi istri itu. Kalau nggak percaya nanti dicoba. Allahu Akbar. Ya, jadi yang paling berhak yang dalam tanggungan kita itu, kalau kita bicara yang di samping kita, istri. Ke atas siapa? Kedua orang tua kita. Dalam Islam, kalau kedua orang tua kita miskin, kita berkecukupan, kita wajib menafkahi kedua orang tua kita. Dengan catatan kita mampu, orang tua kita miskin ya. Tapi kalau orang tua kita mampu, kita tidak berkewajiban memberikan nafkah. Tapi diperintah memberi hadiah. Hadiah itu maksudnya apa? Ya kalau main ke rumah orang tua itu mbok ya bawa tentengan gitu loh. Kalau mampir jadi main ke rumah orang tua, mbok ya bawa tentengan. Allahu Akbar. Itu ke atas orang tua. Terus ke bawah tadi anak. Termasuk yang dalam tanggungan kita siapa? Pembantu rumah tangga kita. Itu termasuk yang dalam tanggungan kita, terutama yang serumah dengan kita. Itu mesti kita perhatikan juga. Baru kemudian kita keluar. Saudara dekat, kakak atau adik kandung,
paman, bibi, pak, bule, pak de, bude. Itu semua diutamakan, karib kerabat namanya. Baru nanti fuqara masakin, anak-anak yatim fuqara masakin, dan seterusnya. Ini penting untuk dipahami agar supaya kita ini jangan sampai sibuk bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Nah ini hati-hati. Jangan sampai kita sibuk bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, tapi ke anak istri pelitnya bukan main. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara kakak kandung sendiri miskin tidak pernah dibantu. Adik kandung sendiri miskin tidak pernah dibantu. Tapi ini bukan berarti gini ya, terus habis hanya untuk orang tua, istri, dan karib kerabat, yatim gak kebagian, jangan gitu juga. Tetap kalau bisa semua kebagian, tapi skala prioritasnya itu tadi. Hanya kalau untuk orang tua zakat tak boleh. Orang tua tidak berhak mendapatkan zakat dari kita, karena kalau beliau miskin kewajiban kita menafkahi beliau. Termasuk yang tidak berhak mendapatkan zakat dari orang tuanya adalah istri. Ya, termasuk yang tidak berhak mendapatkan zakat dari seseorang adalah istri dari suaminya. Itu tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Nah, jadi itu makanya nanti ya itu berarti haknya orang-orang di luar lingkaran itu. Itu seperti itu. Makanya saya bilang tadi, saudara karib kerabat itu kan saya letakkan setelah istri dan setelah orang tua. Karena karib kerabat itu kita tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Nah, tapi namanya tabarruk. Jadi saudara laki-laki ke kakak perempuan, ke adik perempuan itu nggak ada kewajiban menafkahi sebenarnya kalau di fikih. Tapi yang ada adalah tabarruk. Tabarruk itu semacam sedekah yang diutamakan, sehingga kakak atau adik itu bisa mendapatkan bagian zakat asal mereka tidak dalam tanggungan kita. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kecuali bibi dari ibu. Bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu itu. Al-khalatu tanzilu manzilatal itu dalam Islam ini. Jadi bibi perempuan itu menduduki kedudukannya ibu. Nah, bibi dari ibu itu bukan dari bapak, bibi yang dari ibu, bukan ammah tapi khalah. Bukan ammah tapi khalah. Kalau ammah itu bibi dari bapak, bukan. Nabi bilang al-khalah, saudari dari ibu, itu menduduki kedudukannya ibu itu. Ya tentu kalau ibu kita masih ada, ibu kita yang lebih utama dulu. Tapi kalau ibu kita nggak ada, beliau yang menduduki kedudukan ibu itu beliau. Berikutnya wa'an Anas, dan diceritakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Izin saya minum dulu kopinya ya, mumpung masih panas. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, dan diceritakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, apa katanya? Masuila, tidak dimintai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau ditanya alal islami, di atas Islam, syai'an. Oh ini minta, mohon maaf saya. Masuila, tidaklah dimintai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islam, di atas Islam, syai'an, sesuatu pun, illa atahu, kecuali Allah akan memberinya. Walaqad ja'ahu, dan sungguh telah datang kepadanya siapa rajulun, seorang lelaki. Fa'atahu, maka Allah memberinya ghanaman, seekor kambing.
Baina jabalaini, di antara dua gunung, ngasihnya enggak tanggung-tanggung. Di dua gunung itu ada kambing milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikasih ke laki-laki tersebut. Akhirnya apa? Faraja'a, maka pulang siapa rajul tadi, ila qaumi, kepada kaumnya. Faqala, maka berkata siapa rajul tadi, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan, maka sungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ti ata'an, telah memberi satu pemberian, man la yakhsha al-faqra, dia telah memberi dengan pemberian seperti pemberian seseorang yang tidak takut fakir. Nabi itu kalau ngasih enggak takut miskin, jor-joran. Kalau kata Abdullah bin Abbas itu, Nabi itu dermawannya seperti angin yang berembus. Nabi itu tipe orang yang rela mengorbankan dunianya untuk surga umatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang rela mengorbankan dunianya demi surga umatnya. Itu Nabi. Itu beliau ini. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbasu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha, rawahu Muslim. Ya Allah. Wahai kaumku, masuklah Islam, sungguhnya Muhammad memberi sesuatu kepada orang yang tidak khawatir miskin. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak khawatir miskin. Itu terjemahnya kurang pas. Menurut saya Nabi itu kalau memberi seperti seseorang yang tidak takut miskin. Sesungguhnya dahulunya seorang masuk Islam tidak lain karena ingin dunia. Tetapi dalam waktu yang cepat ia mencintai Islam melebihi dunia dan isinya. Jadi itu kiat Nabi supaya orang masuk Islam, diantaranya diapii. Jadi saya ulang ya, diantara kiat Nabi supaya orang tertarik masuk Islam, diapii orang itu. Diapii itu apa? Dibagusi, dibaiki. Karena ada rumus ini. Al-insan abdul ihsan. Jadi manusia itu bisa ditaklukkan dengan kebaikan. Makanya banyak ulama yang dengan sengaja baik kepada orang fasik. Ada sebagian ulama itu dengan sengaja baik dengan orang fasik, dengan orang ahli maksiat. Kenapa coba? Karena dalam rangka untuk menaklukkan hati mereka supaya tertarik untuk tobat menjadi baik. Karena kalau dibaiki terus, lama-lama orang itu ya nggak enak. Kalau kita menjauh dari mereka, terus akhirnya yang baik pada mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Bahkan orang yang baik pun nanti bisa luntur kebaikannya gara-gara dibaiki oleh orang yang tidak baik. Memang ada contohnya. Loh, itu proses pemurtadan bagaimana coba? Telisik coba. Proses pemurtadan itu bagaimana coba? Jangan dikira sekali jadi, enggak itu. Datang dulu, ngasih Indomie, ngasih beras, ngasih beasiswa sekolah. Beberapa ditawari hutang, begitu kecekek, ya kan? Ada yang beberapa kemudian ya akhirnya mau pindah agama. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Perhatikan aja bagaimana proses pemurtadan itu. Kan bermula dari diapii kan? Lama-lama enggak enak, akhirnya beberapa pindah. Dan beberapa mereka itu masif sekali, beberapa. Makanya ada beberapa ulama kita itu yang dengan sengaja memang mendekati orang-orang yang tidak baik, dibaiki mereka supaya mereka itu merasa punya hutang jasa kepada orang-orang yang baik ini, sehingga diharapkan paling enggak satu, dia tidak mengganggu kegiatan kebaikan yang terjadi. Syukur-syukur dia ketarik menjadi baik. Syukur-syukur dia ketarik menjadi baik. Itu seperti itu. Makanya kalau misalnya
ada bagi-bagi zakat masjid ini misalnya, itu sasarannya jangan cuma orang yang sudah baik, itu harus juga. Tapi sekali waktu diagendakan beberapa orang, dibidik lah. Siapa orang sini yang jarang ke masjid ini? Coba sering-sering kasih uang zakat dengan zakat dari masjid itu. Siapa tahu nanti dia tertarik untuk masuk ke masjid. Makanya saya ada tetangga itu sering kalau datang Chinese non Muslim tetangga itu kalau butuh apa ya kan ke istri itu. Kata istri, gimana mas, bantu aja. Saya bilang nggak apa, bantu aja. Saya bilang, kamu nggak usah lihat agamanya, lihat manusianya saja. Karena Nabi itu kalau bantu orang nggak lihat agama. Jadi kalau ada orang punya masalah, Nabi itu nggak pernah lihat agamamu apa anda. Jadi kita juga nggak usah nanya agamanya apa. Ada orang jatuh, Islam apa non Muslim? Islam. NO apa Muhammadiyah? NO. P3 apa PKB? Gak mari-mari. Jadi nggak usah lihat agama, saya bilang ke istri saya. Udah bantu aja. Tapi saya tambahkan, selipkan dalam hatimu harapan. Semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Iya. Selipkan harapan semoga yang bersama tertarik masuk Islam. Itu. Makanya saya ulang sekali lagi, al-insan abdul ihsan. Jadi manusia itu gampang takluk dengan kebaikan seseorang. Ya, kalau ada orang nggak takluk dibaiki aja. Makanya ada ulama yang mengatakan, Ali Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan anak itu 7 tahun pertama jadikan seperti raja. Anak itu 7 tahun pertama jadikan seperti raja, senangkan hatinya itu. Nanti kalau bapaknya sering menyenangkan hati anaknya, membahagiakan hati anaknya, menaklukkan anak itu gampang. Kenapa? Karena sudah kepegang hatinya. Orang kalau hatinya udah dibahagiakan, apa dikasih ke kita itu? Jadi nyuruh anak jadi gampang itu diantaranya karena kita terus baiki terus ya itu. Nah, baru 7 tahun kedua, jadikan dia sebagai tawanan. Di sini anak udah mulai harus belajar disiplin, harus mulai belajar bertanggung jawab. Jangan raja terus, nanti gak ada pendidikannya. Begitu masuk usia 14 tahun, saatnya anak itu menjadi sahabat. Jadi kalau anak kita udah umur 14 tahun, 7 tahun yang ketiga maksud saya, berarti 14 tahun ya. 15 tahun lah, masuk 15 tahun itu berarti sudah sahabat. Jangan lagi dijadikan mereka sebagai tawanan. Cara negurnya juga sudah harus beda, tidak boleh sama. Jadi negur anak kita di usia 7 tahun sama 17 tahun itu beda. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan tidak sedikit orang yang takluk dengan pemberian. Nah kalau yang ngasih orang yang jahat, jadinya jahatnya nanti. Kalau yang ngasih orang baik, insya Allah jadi baik. Preman pun jadi baik, insya Allah. Kalau kita baik pada mereka yang baik itu. Mereka yang tidak baik akan menjadi baik, insya Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa'an Umar, dan diceritakan dari Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Qasama telah bersumpah, Qasama telah membagi, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, pembagian. Jadi Nabi pernah membagi bagian. Kalau bahasa kita, Nabi sedang pernah membagi sesuatu lah. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ghairu haulaika wa haqqa bihi minhum. Qala innahum khayruni ayas'aluni bil fuhshi fa'utiyahum aw yubakhiluni falastu bibakhirin. Rawahu Muslim. Pernah Nabi itu membagi sesuatu, melihat yang demikian saya menegurnya, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain orang itu masih banyak lagi orang yang lebih berhak menerimanya. Beliau menjawabnya, sesungguhnya mereka meminta kepadaku dengan paksa, kemudian aku berikan saja kepada mereka, atau mereka akan menganggap aku kikir, padahal aku bukanlah seorang yang kikir. Hadis riwayat Muslim.
Jadi gini ya, kalau kita ini khawatir seseorang akan kalau tidak memberi Islam akan dicitrakan buruk, atau kalau dia tidak memberi akan menjadikan label dakwah Islam menjadi buruk, maka beri saja, tidak apa-apa. Sambil contoh, ini contoh aja ini. Saya secara pribadi itu izin minum gitu. Saya secara pribadi itu kan kadang pakai pakaian biasa, kadang ya pakai pakaian dinas ustadz gini. Kadang ada orang minta itu. Itu kalau saya ukur fitnahnya nggak ada, ya suka-suka hati saya. Karena saya sering sampaikan kan bahwa orang yang minta itu pilihannya dua kan, kita beri atau tidak. Yang penting satu, jangan dibentak. Wa ammasa ila fala tanhar. Kalau mau kasih tidak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa. Cuman saya sering bilang kalau nggak dikasih, tolong dalam hati bilang, ya Allah saya mau kasih yang lain yang lebih membutuhkan. Itu caranya. Nah kadang ada kondisi tertentu itu, dimana kalau tidak saya beri, takutnya terjadi fitnah. Terjadi fitnah entah terhadap Islam atau terhadap status para ustadz yang lainnya, dai-dai yang lainnya. Tidak hanya soal saya pribadi, bukan, tapi soal dai-dai Islam. Nah, karena saya punya pertimbangan jangan sampai dia salah paham terhadap Islam dan dai-dai Islam. Kadang saya beri juga dengan pertimbangan seperti itu, tidak untuk riya, bukan. Saya bukan berharap pujian, bukan. Saya tidak mau nama Islam dalam tanda kutip tercoreng gara-gara ulah saya gitu. Dan saya juga tidak mau nama dai-dai Islam menjadi tercoreng gara-gara ulah saya. Itu pertimbangannya. Nah, Nabi itu pernah punya pertimbangan mirip seperti itulah. Nabi itu tidak mengkhawatirkan dirinya. Beliau mengkhawatirkan institusi kerasulan. Karena beliau menyandang sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, kalau rasul distigmakan, disalahpahami sebagai orang yang kikir, kemudian disebarkan kemana-mana sehingga menjadi fitnah, sehingga Islam sulit berkembang, itu bahaya. Makanya Nabi segera membungkam mulut orang itu dengan pemberian dari beliau supaya dia tidak ngomong yang aneh-aneh tentang institusi kerasulan beliau. Itu seperti itu. Kadang kita mesti punya pertimbangan seperti itu juga kadang. Karena khawatir fitnahnya itu. Bukan soal pujian, bukan, soal fitnahnya itu. Khawatirnya nanti mencoreng nama baik Islam atau nama baik institusi para dai-dai. Itu seperti itu. Ada saatnya di mana kita mesti memberi kadang. Walaupun secara umum bebas. Dan saya sering sampaikan di sini. Pelit dan tidak pelitnya orang ukurannya bukan memberi atau tidak memberi pengemis atau pengamen, bukan. Dalam Islam ukuran pelit atau tidak pelit adalah apa? Bagaimana sikapnya terkait dengan hak-hak harta itu, zakatnya bagaimana? Kalau dia punya gaji, kalau dia punya karyawan, bagaimana gaji karyawannya? Kalau dia punya utang, bagaimana dia bayar utangnya? Kalau dia punya kewajiban ngasih nafkah, bagaimana nafkahnya? Kalau dia punya kewajiban terkait dengan iuran warga misalnya, bagaimana, lancar apa enggak iurannya, dan seterusnya. Itu kalau di situ dia lancar, berarti dia dermawan, insya Allah. Tapi walaupun rajin ngasih pengemis, rajin ngasih pengamen, tapi kalau zakatnya enggak terperhatikan, hak orang banyak terbengkalai, enggak bayar utang, sama saja. Berarti dia belum termasuk orang yang dermawan dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena dia untuk yang wajib saja tidak dia tunaikan. Ini tentu saya ulang untuk institusi kerasulan, atau kalau dalam konteks kekitaan siapapun yang membawai institusi tertentu yang dikhawatirkan nanti bisa mencoreng nama baik Islam maupun nama baik institusi seperti para dai dan lain sebagainya. Wa an Jubair ibn Mut'im
Dan ceritakan dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu annahu sungguhnya beliau qala telah pernah berkata, bainama huwa yasiru ala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika yang bersangkutan atau dia berjalan bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa maqfalahu min Hunain fa'aliqahu al-arabu yas'alunahu hatta tarruhu ila samuratin fa khatifat ridaahu fa waqafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala a'tuni ridai falau kana li adadu hadhihi al-'idah na'am laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kaduban wala jabbanan rawahu al-Bukhari. Sepulang dari perang Hunain, ia bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang berjalan ini sepulang dari perang Hunain. Ini langsung ia bersama, ia berjalan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang Badui, wong kampung, wong desa, menarik-narik beliau dan meminta bagian, sehingga mereka memaksa beliau ke suatu pohon dan mengambil surbannya, ambil paksa. Nabi kalau mau ngelawan ya bisa, tapi Nabi orangnya yang orang jahil sebabana. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalikanlah surbanku itu. Sungguh aneh kan aku mempunyai ternak sebanyak pohon berduri itu, pasti aku bagian kepada kalian sehingga tidak akan menyangka aku sebagai orang yang kikir, pembohong, dan bukan pula seorang yang pengecut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi itu surbannya diambil, kata kembalikan yang itu, kembalikan. Kalau saya ada saya kasih, tidak usah maksa-maksa gini. Saya bukanlah seorang yang pelit, kata Nabi. Saya bukanlah seorang yang pembohong dan saya bukan seorang yang pengecut. Nabi itu kenapa minta surbannya yang diambil? Karena Nabi itu punya kebiasaan kalau keluar rumah itu pakai tutup kepala Nabi. Jadi Nabi itu memang nggak punya peci, kalau bahasa kita. Peci ini nggak punya beliau. Tapi Nabi menurut sirah yang saya ketahui beliau itu boleh dikata hampir selalu kalau keluar rumah itu mesti pakai tutup kepala gini. Jadi kalau ngajar mesti tutup kepala, kayak orang-orang Arab pada umumnya itu. Makanya banyak para ulama yang lebih senang menggunakan tutup kepala, entah dengan surban atau dengan peci atau kopiah, yaitu dalam rangka untuk meniru kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kali menutup kepalanya. Kenapa kok boleh pakai peci, pakai kopiah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu punya peci itu. Dan Nabi mendiamkan, berarti boleh nutup pakai peci atau pakai surban. Kalau kita pelontos gini gimana? Ya tidak apa-apa. Cuman dulu Nabi lebih suka pakai tutup kepala, walaupun itu surban gitu ya. Nabi itu senengnya gitu nutup kepala. No? Perang juga sama pakai Nabi. Nabi itu senang memakai tutup kepala. Ya, saat itu ya surban. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu peci itu kopiah. Saya pernah mimpi kiai saya. Kata kiai saya dalam mimpi itu, Allah yarham Kiai Haji Abdul Haq Zaini rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau bilang kalau ngajar pakai peci suruh pakai kopiah. Iya insyaallah. Yaitu tabarukan, berharap barokah kepada Allah menurut kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau Nabi itu surban, tutup kepalanya surban. Kalau kita ya boleh surban, boleh peci tadi kayak Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini berharap barokah kepada siapa? Kepada Allah melalui kebiasaan orang-orang soleh, terutama kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu seperti itu.
tafaulan atau tabarukan, berharap barokah kepada Allah melalui menurut kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Terus kemudian hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan, dan seseorang yang merendahkan diri karena Allah, tawadhu, rendah hati. Niscaya Allah yang maha mulia lagi maha agung akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, sedekah itu tidak mengurangi harta. Ma naqasat shadaqatun min malin. Saya pernah beberapa kali menjelaskan tentang masalah zakat di Masjid Subul Salam Bintara, itu pernah, termasuk di Masjid Al Ihsan yang di Villa Jaga, bukan Villa Jagastia, itu kan ada satunya itu di mana itu? Mana itu? Jaga Sampurna. Yang Jaga Sampurna itu. Yang belakangnya Al Azhar itu loh, Pak. Nggih. Nah, saya habis ngisi kajian di dua tempat itu, karena kejadian di dua tempat itu. Ada dua orang itu yang mendatangi saya. Di Bintara satu, yang di masjid itu satu, dua orang mendatangi saya. Dia bilang gini, saya berarti selama ini belum zakat ya Ustadz, kata dia gitu. Berarti selama ini saya belum zakat Ustadz ya. Maksud Bapak, selama ini saya sering sodako Ustadz, gak pernah saya niat zakat, sodako aja, karena gak tahu ilmunya Pak. Selama ini saya sodako aja, gak pernah zakat ya. Saya bilang, ya udah Pak, mulai sekarang Bapak zakat, mulai sekarang saya bilang gitu. Taubati masa lalu Bapak yang salah itu, sekarang zakat. Sekarang saya sudah bangkrut Ustaz. Coba rajin sodakoh tapi bangkrut. Di mana salahnya ini? Kan kata Nabi, sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Ini orang rajin sodakoh tapi bangkrut, coba bayangkan coba. Di mana letak salahnya ini? Kan Allah nggak mungkin salah kan? Rasulullah kan nggak mungkin salah dalam hal ini. Karena kan kalau perihal agama kan Nabi itu pasti settingan wahyu kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi ini real ini. Orang ini rajin sedekah, dua orang rajin sedekah tapi bangkrut. Allah. Usut punya usut, ya tadi yang bersangkutan rajin sedekah tapi nggak pernah zakat. Itu ibarat orang sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Seperti orang rajin puasa Senin Kemis tapi Ramadan nggak puasa. Seperti itu Pak. Iya, jadi dia kejar yang utama, meninggalkan yang lebih utama karena ketidaktahuan ilmu itu. Dia minta saran ke saya terus, gimana sebaiknya Ustaz ya? Saya udah terlanjur bangkrut ini Ustaz tadi. Saya bilang ya udah Bapak tobati, saya bilang. Karena zakat itu kan kewajiban Pak, saya bilang. Dulu Bapak sudah kena kewajiban zakat mungkin sebenarnya. Karena Bapak tidak bayar zakat, ditobati aja dulu saya bilang. Terus kalau Bapak sedekah sekarang ini, niati zakat aja. Niat zakat yang dulu tidak saya keluarkan ya Allah. Ada yang begitu. Diamalkan itu. Beberapa waktu yang lalu cerita, alhamdulillah Ustaz sekarang mulai meningkat ya, mulai ada peningkatan, tanda-tanda membaik.
Jadi zakat itu penting untuk kita ketahui supaya kita jangan sampai sibuk sedekah nggak pernah zakat ya. Itu seperti orang qobliyah subuh nggak pernah sholat subuh, sibuk tahajud subuhnya bablas ya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Jadi apa-apa harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nanti jatuhnya seperti itu, rajin sedekah tapi bangkrut. Harusnya nggak boleh terjadi itu, tapi itu terjadi. Ternyata ya tadi usut punya usut, ilmunya yang masih belum nyampe atau ya belum tahu ilmunya itu intinya. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Kita itu kalau dizalimi punya dua hak, Pak. Kita kalau dizalimi punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Silakan dipilih, Pak. Kalau kita sibuk membalas, kosong-kosong, Pak. Kita nggak surplus. Itu pun kalau membalas kita sama 50-50, baru kemudian kita bisa kosong-kosong. Tapi kalau kita membalasnya kelebihan, Pak, itu kita yang dosa malahan, jatuh kita, Pak, malahan, Pak. Awalnya kita dizalimi, statusnya berbalik, kita yang menzalimi. Kalau kita membalasnya berlebihan. Ada orang ngatain kita, monyet lo juga monyet, kosong-kosong, Pak. Lo monyet lo mbahnya monyet. Nah, kelebihan tuh ada mbahnya, itu kelebihan. Itu kita minus, Pak, kita. Kalah kita. Kalau kita memaafkan, surplus kita, Pak. Kalau memaafkan. Yang kedua, kalau sanggup, maafkan, surplus kita, Pak. Pertama kita dapat ampunan Allah. An-Nur ayat 22 itu. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita dapat pahala, Pak. Sehingga tanpa kita sadari, mereka yang sekarang selevel dengan kita permusuhannya, yang memusuhi kita itu lama-lama nggak selevel lagi dengan kita, Pak. Kenapa? Karena derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di periode Mekah, Nabi oleh Allah tidak diperkenankan membalas. Pokoknya sabar, lapang dada, maafkan. 13 tahun di Mekah, Allah belum perkenankan Nabi untuk perang. Membalas enggak. Jadi selama 13 tahun di Mekah itu Nabi tanpa pembalasan sama sekali, Nabi itu. Tanpa pembalasan sama sekali. Hanya modal sabar memaafkan. 13 tahun Nabi itu. Tapi ya gitu, Pak, buahnya itu luar biasa. Yang tadi selevel dengan Nabi permusuhannya, saat itu Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan lain-lain lah pokoknya. Itu kan tadinya selevel dengan Nabi permusuhannya. Karena Nabi tidak pernah membalas, Allah angkat derajat beliau sampai akhirnya mereka nggak selevel lagi dengan Nabi. Begitu di Madinah, siapa levelnya Nabi saat itu? Raja Persia, Raja Romawi, gitu, Pak. Bangsanya Abu-Abu udah nggak selevel lagi, Pak. Levelnya siapa? Raja Persia, Raja Romawi. Walaupun butuh waktu 8 tahun lagi itu baru Fathu Mekah itu loh. Itu lawannya ada Raja Persia, Raja Romawi. Allahu Akbar. Kita ya gitu. Kita ini digosipin sama pembantu atau karyawan tetangga sebelah, emosional, reaktif, responsif. Jatuh, Pak, level kita, Pak. Sama pembantu levelnya. Tapi kalau kita cuekin deh, biar ada tetangga, teman, saudara menfitnah kita, dah serahkan sama Allah aja lah. Gak usah sibuk membalas, maafkan aja lah. Bahwa sekali waktu kita perlu konfirmasi tidak apa-apa, tapi tidak usah sibuk membalas. Ya ini enak ngomongnya aja sih. Kadang prakteknya sulit pakai dal itu. Tapi kalau kita ladeni itu, Pak, kita layani itu, ya udah level kita di situ aja, nggak naik-naik, Pak. Kita nggak naik-naik, levelnya di situ aja, nggak naik-naik level kita ya. Kalau malah yang lebih rendah tadi kita malah jatuh, Pak, levelnya, Pak. Tapi kalau kita sibuk bersabar, memaafkan. Saya ulang ini enak ngomongnya aja ya. Prakteknya kadang apa? Sulit. Tapi kalau kita berhasil, Pak, Masya Allah, Allah akan angkat derajat kita, bahkan mereka terlampaui oleh kita dan mereka bukan level kita lagi, Pak. Allahu Akbar.
Wa ma tawadhu'a hadan lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Kalau ada orang rendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Rendah hati yang karena Allah, bukan karena orang ini banyak duitnya rendah hati, enggak. Rendah hati karena Allah. Nah, kenapa kamu bersikap merendah sama dia? Ya karena Allah menyuruh saya tidak boleh sombong. Jadi kita merendah karena Allah, bukan karena biar dapat bantuan sumbangan. Enggak. Makanya jadi dai itu tidak cukup hanya tahan bantingan, tapi juga harus tahan bantuan. Tidak hanya tahan bantingan, harus tahan bantuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, Pak. ada seorang profesor istilahnya SD, dia adalah pimpinan pondok pesantren. 5 bulan yang lalu ceramah di Mabes Polri, yang mana mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna. Jadi generasi penerusnya lah yang akan menerus dan menyempurnakan. Dia bilang bahwa di dunia itu tidak ada yang sempurna. Apakah kata-kata seperti itu betul, Pak? Karena banyak yang mengklaim atau macam apa yang disampaikan, Pak. Yang kedua, Pak, saya sering melihat di TV itu bahwa di daerah Jawa Timur itu ada rumah yang mana dia sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun, di mana depannya rumah itu ada tanah yang mana dia merasa bahwa tanah yang ada di depannya itu termasuk tanah yang berambang itu, sehingga dia orang yang baru tinggal itu memager semua, jadi yang rumah lama yang orang sudah tinggal lama itu nggak bisa keluar karena dibakar tinggi. Akhirnya dalam persidangan atau ada urusan dengan polisi, Pak. Tapi sebenarnya saya nggak tahu apakah itu termasuk menzalimi orang lain, sekalipun itu hutangnya sendiri, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul adalah Islam itu telah sempurna karena disempurnakan oleh Allah. Kan Allah yang bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian Islam sebagai agama. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmat dariku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Jadi ayat ini menegaskan di Al-Maidah itu pas Nabi Haji Wada itu menunjukkan betapa sebenarnya Islam ini sudah sempurna. Yang tidak kunjung sempurna itu bukan Islamnya, keberislaman kita yang tidak kunjung sempurna. Kalau Islamnya sempurna, Al-Quran yang bilang kok. Silahkan cari agama mana yang berani bicara tentang teologi atau akidah tauhid di depan publik, yang semua agama boleh ikut, bahkan silakan kalau mau membantah. Coba kitab suci mana yang berani dibahas terang-terangan di depan umum, semua bisa hadir dan boleh membantah kalau mau. Islam itu agama yang telah sempurna. Diadu dengan agama manapun, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak pernah kalah tinggi dengan yang lainnya. Itu Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan Islam dalam konsep-konsepnya itu. Asal dia ngerti gitu loh, Pak. Jadi Islam itu sempurna. Yang tidak sempurna bukan Islamnya, keberislaman kita itu yang sering tidak sempurna, itu yang belum sempurna, Pak. Dan ini yang harus kita perbaiki terus. Kenapa? Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Jadi kalau kita bicara Islam itu dari Allah, Pak. Tapi kalau kita bicara keberislaman kita yang harus banyak belajar terus tentang
Islam ini. Karena Islam ini agama yang tidak dikenali batas dasarnya dan batas luasnya, karena Islam ini dari yang maha luas, Pak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sekelas Imam Syafi'i yang sudah hafal 600.000 hadis, yang kalau di luar bulan Ramadan beliau khatmul Quran 30 kali. Setiap hari khatmul Quran Imam Syafi'i itu. Dan Imam Syafi'i ini ulama yang kalau di bulan Ramadan khatmul Quran 2 kali dalam sehari. Kalau di luar Ramadan sehari sekali khatmul Quran Imam Syafi'i itu. Itu beliau, Pak, mengatakan apa? Semakin kita belajar tentang agama ini, semakin terasa tidak tahunya kita. Yang ngomong ulama itu, Pak. Jadi memang Islam ini seperti lautan yang sangat luas tanpa batas, karena Islam ini dari hadiah dari Allah yang maha luas tanpa batas. Kesempurnaan agama ini diakui oleh lawan bahkan. Nah, maka saya mohon maaf, jadi adalah aneh sependek yang saya pahami kalau ada orang yang mengatakan kok Islam itu tidak sempurna. Jadi Islam ini sempurna, Pak. Keberislaman kita yang tidak kunjung sempurna gitu. Keberislaman kita yang tidak kunjung sempurna. Kalau Islamnya sempurna, Pak. Saya kira itu. Ngoten nggih? Itu yang satu. Kemudian yang kedua, mengenai apa tadi, Pak? Lupa saya. Oh iya. Jadi gini. Kalau kita bicara fikih dulu, kita bicara fikih, yaitu tanah dia, hak dia, dia tidak apa-apa secara fikih. Secara hukum lah ya, itu hak dia, tidak apa-apa, itu hak dia. Tapi dalam Islam kan kita tidak hanya bicara hukum, kita bicara akhlak. Dalam Islam itu ada akhlak kepada tetangga, ada nggak? Diatur dalam Islam hak dan kewajiban terhadap tetangga. Salah satu yang dikecam dalam Islam adalah ketika kita membuat tetangga kita merasa tidak aman dengan keberadaan kita. Jadi kalau karena perbuatan kita sehingga orang menjadi sulit, karena dengan sengaja kita tutup akses dia keluar, maka itu adalah merupakan su'ul adab, buruknya budi pekerti dalam Islam. Bahkan bisa jadi secara hukum juga bermasalah kalau kita kaitan dengan hak dan kewajiban terhadap tetangga. Nah, maka kalau itu disengaja tentu tidak benar. Tapi kalau dibicarakan secara baik-baik sebelumnya, terus ya itu pun tetap harus memberikan akses kemudahan untuk keluar, jangan sampai mempersulit juga sebenarnya. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan kalau ada. Ini pada main tenis lagi ke puncak. Ini pada main tenis lagi ke puncak ini. Buatan ini kan agak sepi nih, pada main tenis lagi. Oh, saya pikir main tenis lagi ke puncak. Monggo yang lain kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas. Oh enggak, Pak, monggo, Pak. Nggih, mau ulang. Dia selalu bertanya, apakah ini hadiah atau benar? Oh, iya. Kalau dia hadiah, saya ambil, tapi kalau benar, tolong kasihkan saya yang benar. Ya, baik. Oke, sami-sami. Secara umum nggak tanya sih yang saya tahu. Secara umum nggak tanya. Bahwa mungkin beliau pernah tanya mungkin, tapi setahu saya tidak tanya. Jadi kalau ada orang memberi dan dia mengatakan ini sedekah ya Rasulullah, maka Nabi terima, tapi Nabi tidak mau makan kalau itu makanan. Kalau pakaian dia nggak mau pakai, tapi diserahkan kepada para sahabat. Sahabat ini ada sedekah, silakan dimakan. Dan Nabi nggak mau makan. Tapi kalau ada orang datang, ya Rasulullah ini hadiah, Nabi terima. Kalau makanan Nabi ikut makan, kalau pakaiannya beliau pakai sebagai hadiah.
Karena, nah ini kan, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara ciri khas beliau adalah mau menerima hadiah dan tidak mau memakan sedekah. Jadi memakan hadiah tapi tidak mau makan sedekah, itu di antara ciri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tertuang dalam Taurat dan Injil. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika beliau masih beragama Nasrani dan ingin menguji kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau mengantongi bekal dari Injil. Ada seorang pendeta yang bersumber dari Injil tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu Nabi itu memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Dan itu khusus Pak, hanya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bebas, kalau kita, ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Enggak Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kan baru ramai mikrochip yang kecelakaan gelombang itu tentang mikrochip juga. Bagaimana mikrochip itu terjadi kalau kita sholat? Kira-kira bakal nggak? Mikro apa itu? Nggak ngerti deh Pak. Ya, slip ngantuk. Oh, tidur sebentar gitu. Iya. Seliut gitu ya. Ya. Baik. Baik, sami. Kalau kita mengalami tidurnya walaupun sebentar dalam posisi di mana kita duduk seperti Bapak itu, posisi duduk. Maaf, di mana pantat kita, posisi kita duduk, di mana pantat kita duduki ya. Maka wudhu tidak batal. Karena dulu para sahabat Nabi ketika menanti sholat berikutnya kadang nunggu itu sambil duduk. Dalam posisi duduk yang bersila kayak gitu itu sampai ngorok-ngorok tidurnya. Begitu, apalagi cuma sebentar, sampai ngorok-ngorok. Begitu Nabi datang, mereka langsung bangun dan langsung sholat tanpa wudhu lagi. Itu para sahabat. Ada dalam fikih sunnah saya begitu. Asal tidurnya sambil duduk Pak. Tapi kalau kita tidurnya dalam posisi miring, telentang, pokoknya di posisi di mana pantat tidak terduduki oleh kita, maka tidur itu walaupun sebentar itu membatalkan wudhu. Nah, kriteria tidur itu apa? Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin, dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan ciri orang yang betul-betul tidur itu adalah dia betul-betul tidak mendengar. Kalau dia sayup-sayup masih mendengar, itu belum tidur Pak namanya. Jadi kalau jenengan yang disebut dengan micro sleep tadi itu adalah merupakan bagian dari tidur yang betul-betul nggak dengar apa-apa walaupun cuma sebentar, maka itu batal wudhunya kalau posisi tidur kita tidak sedang duduk. Tapi kalau sedang duduk, jangankan tidur sebentar, ngorok, para sahabat bangun langsung sholat, tidak pakai wudhu lagi. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan wudhu untuk yang posisi tidur sambil duduk ya. Tapi kalau posisi telentang, apalagi tengkurap atau miring, batal wudhunya. Kalau sampai tidur sampai nggak dengar apa-apa walaupun cuma sebentar, set gitu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yakin tidur pas berdiri loh ya, atau pas selain posisi duduk loh ya, pas posisi kan ada duduk tawarruk yang posisi di mana pantat tertindih itu. Kalau iftiros itu tertindih juga enggak? Itu enggak ya, dia agak keangkat karena ada kaki di bawah kaki ya. Ya jadi kalau untuk yang tawarruk oke lah, mungkin sah masih. Tapi kalau untuk yang posisi berdiri, kalau kita yakin tidur loh ya, batal itu. Kalau kita yakin tidur. Tapi kalau kita enggak kok, tadi sayup-sayup saya masih dengar suaranya imam. Cuman seliut itu, tapi saya masih dengar kok suara imam. Berarti itu belum tidur itu. Itu masih tidak batal sholatnya. Wudhunya, sholatnya tidak batal. Nah, terus bagaimana kita meyakini semua itu? Ya sekarang kembali pada dzon, persangkaan Bapak aja. Karena ibadah itu sahnya dengan persangkaan seorang mukallaf. Sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu dengan dzon persangkaan seorang mukallaf. Itu ya saya juga pernah ngalami itu.
Pernah ngalami sholat tertentu pas ngantuk banget memang itu kadang. Jadi ketika kita sholat kadang ada seliut itu. Tapi selama saya yakin masih mendengar bacaan imam, saya anggap itu masih ngantuk itu. Sah, tidak ada masalah karena ibadah itu kembali pada dzon, persangkaan seorang mukallaf. Kalau kita nyangka enggak, saya nggak tidur kok. Saya cuma ngantuk tadi. Saya tidak tidur tadi, saya ngantuk itu tadi. Karena saya masih terdengar oleh kita bacaan imam. Ya berarti kita nggak batal sholatnya. Tapi kalau kita kayaknya saya tadi tidur, kayaknya tidur deh. Saya merasa sampai mimpi kok saya itu. Ya sudah, berarti batal. Kalau batal, ya sudah keluar dari barisan sholat, ambil wudhu lagi. Itu seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Bisa jadi main dzon aja, persangkaan aja. Kalau Bapak yakin enggak kok, saya tadi masih sayup-sayup mendengar suara imam. Ya, bahwa agak sempat hilang ingatan sebentar, tapi kan saya masih ingat, saya masih dengar bacaan imam. Itu Bapak boleh ambil keputusan saya tidak tidur. Enggak apa-apa, teruskan aja sholat, enggak apa-apa. Karena sahnya ibadah seorang dengan dzon, persangkaan seorang mukallaf. Nah, tapi kalau Bapak kayaknya tadi tidur deh saya itu, sampai mimpi kok saya itu. Ya sudah, batal sholatnya. Kalau di posisi selain duduk yang tawarruk tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tawarruk karena posisi pantat terduduki, maka insya Allah kalau itu tidak batal. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, itu pokoknya tidur itu membatalkan kalau sampai betul-betul kita yakin itu tertidur. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.